Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mentakdirkan kita lahir di sebuah negeri Indonesia yang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia dari Allah berupa tanah air yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini menjadi cita-cita mulia khususnya bagi kita umat Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Quran memberikan sebuah contoh di salah satu surat Saba, yang Allah memberikan gambaran sebuah negeri yang makmur, yang aman, penduduknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian negeri itu dihancurkan oleh Allah karena mereka sudah melupakan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada penduduknya. Pada ayat 15 surat Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kaitkan negeri Saba sebelum dihancurkan oleh Allah, tentunya tidak jauh beda dengan negeri kita Indonesia, yang pernah ulama besar ketika beliau hadir di Indonesia, Muhammad Shaltut, beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia karena begitu luasnya. Kemudian Allah memberikan kesuburan dan juga kekayaan yang ada di lautan, sekitar 2/3 lautan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan negeri kita Indonesia dalam keamanan dan kemakmuran? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, khususnya bagi kita umat Islam, bahwa 3 konsep masyarakat unggul sebagai doa yang diajarkan oleh Allah lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau masuk kota Mekah. Beliau memohon kepada Allah
pada Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Jadi 3 konsep masyarakat yang dicita-citakan menjadi masyarakat yang unggul adalah yang pertama keamanan, yang kedua kemakmuran, yang ketiga keimanan. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga berdoa pada Quran surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadzal balada amina waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Selain kita berupaya menjaga kemakmuran, keamanan, dan keimanan penduduknya, maka kita juga perlu memperhatikan kelangsungan generasi penerus yang sekarang mereka hidup di era digital. Jangan sampai alat-alat teknologi, apa itu komputer, itu HP, menjadi penghalang kedekatan kepada Tuhannya, bahkan penghalang untuk mereka menjadi pemalas dan tidak berpikir berkaitan dengan keadaan bangsanya. Untuk itulah, maka bagi kita, khususnya umat Islam yang akan menempuh melaksanakan tugas sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, maka perlu mempelajari bagaimana kisah Nabi Musa sebelum melaksanakan tugas kepemimpinan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, mencari guru, yang disepakati bahwa guru yang dipilih adalah Nabi Khidir. Ada 3 materi yang disampaikan oleh sang guru kepada Nabi Musa. Pada ayat 71, ayat 72, bahwa seorang pemimpin perlu memperhatikan, perlu berpikir tentang persoalan kemiskinan. Yang kedua, seorang pemimpin harus memperhatikan berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan melanjutkan untuk memimpin di negeri kita itu sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat, maupun pemimpin bangsa. Di ayat 74 dan 75, maka potensi positif dari generasi ini perlu mendapatkan ruang agar supaya mereka bisa membunuh potensi-potensi yang akan merusak. Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan sampai generasi ke depan adalah generasi yang hidupnya bermalas-malasan, kemudian kecerdasan intelektualnya dirusak dengan minuman yang beralkohol yang bisa merusak kehidupan masa depan mereka.
Yang ketiga, pada ayat 77 dan 78, bahwa seorang pemimpin perlu memiliki sikap untuk mempertahankan aset kekayaan di negeri itu. Kalau kita melihat Indonesia, 2/3 adalah lautan yang mengandung sumber kekayaan. Maka Allah memberikan di setiap daerah tentunya berbeda sumber kekayaan antara satu dengan yang lainnya. Maka kaitannya dengan sumber kekayaan yang diberikan oleh Allah di sebuah daerah, di sebuah negeri, karena Allah akan menitipkan persoalan kemanusiaan, urusan kemiskinan, urusan mustad'afin. Ini yang harus dikelola dengan baik supaya angka tidak terus meningkat. Persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ya, kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang tentunya berangkat dari faktor kemiskinan. Pada Quran surat Saba ayat 15, yang kondisi tersebut yang diharapkan dari seruan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sehingga memakmurkan bumi Allah itu adalah menjadi tugas bersama sebagai khalifatullah di muka bumi. Pada Quran surat Hud ayat 61, bahwa kita diberi amanah oleh Allah, wasta'marakum fiha, untuk memakmurkan apa yang ada di negeri di mana kita dilahirkan oleh Allah. Kemudian dalam dimensi sosial, ekonomi, upaya untuk menjadikan masyarakat yang unggul, yang makmur, aman, dalam keadaan mereka beriman. Pada surat Al-Baqarah ayat 172, kita diperintahkan untuk mencari rizki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari kami rizkikan kepadamu dari yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya beribadah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan dimensi sosial dan persoalan ekonomi, pada Quran surat Al-Balad yang artinya adalah negeri, ayat 13 sampai ayat 16, sebagai peringatan dari Allah untuk peduli kepada persoalan kemiskinan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza makrobah, atau memberi makan pada hari kelaparan yatiman dza makrobah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir, yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Maka inilah yang perlu kita perjuangkan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita di dalam berikhtiar dan juga berdoa, maka tentunya janji Allah pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 96,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bagaimana kita itu menyeimbangkan antara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan keberkahan dari langit. Kalau ada angin, ada hujan, bukan untuk menghancurkan negeri kita, tapi angin dan hujan itu untuk memberikan manfaat kepada kita. Kemudian juga yang dari bumi, ada longsor dan sebagainya, ya, maka Allah tentunya akan mengendalikan untuk menyelamatkan semuanya itu sebagai janjinya. Akan tetapi jika kita sudah meninggalkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita antisipasi jangan sampai terjadi di negeri kita ini, pada Quran surat Saba ayat 16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal dan sedikit pohon sidr. Jadi pohon cemara yang tentunya tidak bisa menghasilkan berkaitan dengan untuk dikonsumsi. Ini sebuah perbandingan, sebuah upaya, sehingga dengan ikhtiar untuk mewujudkan bagaimana negeri ini aman, kemudian makmur, dan penduduknya beriman kepada Allah, maka seluruh kita, khususnya umat Islam, jika akan menjadi pemimpin dari ruang yang begitu kecil, dari keluarga, masyarakat, pemimpin umat dan bangsa, maka kita harus punya ilmu, yang tentunya orang yang berilmu pasti akan menguatkan keimanannya, cara pandangnya, cara berfikirnya tentunya berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, kita senantiasa bersyukur, yang terus kita berdoa memohon kepada Allah akan keamanan negeri kita ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.